Jessy. Adik-adik, ingat gak kakak lagi ada di mana nih sekarang? Wah, bener, kakak lagi ada di hutan mangrove. Kira-kira kalau di hutan mangrove itu ada apa aja sih Kak Jessy? Di hutan mangrove itu ada pohon bakau, ada ikan, ada burung, ada katak, pokoknya ada banyak deh. Wah, keren banget. Oh iya, kita kasihkan ngobrol sampai kita lupa udah mau mulai ibadahnya. Kalau gitu kita nanti lagi ya bahas tentang hewan-hewannya. Oke deh. Selamat beribadah adik-adik semua. Aturan pertama, jeng 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 jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom Kinkis, anak-anak raja. Shalom. Luar biasa ya Tuhan kita. Dia Allah yang menciptakan segala isinya yang ada di bumi ini adik-adik. Apa aja sih isinya? Nah, ada air, ada udara, pohon-pohon, binatang-binatang, manusia, dan semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan Allah kita. Nah, minggu ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk membahas hewan apa sih yang ada di dalam air. Yuk kita sama-sama membaca dulu satu ayat adik-adik. Di Kejadian 1 ayat 21, isinya adalah Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita dengan doa Bapa Kami dulu yuk adik-adik. Nanti baru kita bahas deh binatang-binatang apa aja yang ada di dalam air ya adik-adik. Ayo semuanya kita harus dengan sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan dan juga mengikuti ibadah ini adik-adik. Ayo kita semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik,
kakak mau ajakin kita semua untuk jalan-jalan virtual lagi yuk. Nah, minggu ini kakak akan ajak adik-adik semua melihat binatang-binatang apa aja sih yang ada dalam air. Dari yang gede banget sampai yang kecil banget adik-adik. Nah, tahu nggak adik-adik binatang yang gede banget dalam air tuh apa? Betul, namanya ikan paus, gede banget. Kakak punya info nih dari National Geographic kalau ikan paus bisa mencapai 32 meter gedenya dan beratnya bisa sampai 200 ton. Wow, gede banget ya adik-adik. Nah, bagian-bagian tubuhnya itu sangat besar dan punya ukuran yang luar biasa. Contohnya seperti lidah ikan paus itu sama setara dengan gajah dewasa. Gede banget ya adik-adik. Sementara jantung mereka sebesar mobil. Wow. Meskipun hanya makan krill yang kecil-kecil, ikan paus bisa makan hingga 4 ton dalam sehari. Banyak banget ya adik-adik ya. Nah, dan kakak juga mau ajak adik-adik untuk membahas ukuran-ukuran yang kecil binatang-binatang yang ada dalam air. Nah, saking kecilnya sampai nggak bisa lihat sama mata kita sendiri loh adik-adik. Ada apa aja sih contoh binatang-binatang kecil yang ada dalam air? Contohnya ada ikan teri, ada rebon, ada kutu air, plankton, dan masih banyak lagi. Nah, jutaan-jutaan juga tuh mereka yang ada dalam air, walaupun kecil-kecil tapi banyak banget yang ada dalam air. Nah, kakak juga mau ngebahas tentang burung-burung yang terbang di udara. Bentuknya ada yang cantik-cantik, warnanya juga manis-manis sekali adik-adik ya. Mereka kecil-kecil, punya suara yang bagus juga ya untuk bercuit-cuit setiap pagi ya. Nah, hebat banget kan Tuhan kita adik-adik. Kakak kagum banget sama ciptaan Tuhan dan semuanya baik. Nah, ayo sekarang kita mau menyembah Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib di hidup kita. Yuk adik-adik kita dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan How I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Katakan dari awal ya. Sama-sama katakan How I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. With all of my heart. I love you Lord. How I love you Lord. I love you Lord. Forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau. Ya adik kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau berikan hati kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Ya ralaba syandara laba ya ralaba. Haleluya. Ya ralaba syandara laba ya ralaba.
Sama menyembah Tuhan sekali lagi, kita mau katakan, aku mau cinta Yesus. Disungguh-sungguh lagi adik-adik ya. Yuk katakan, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencanamu. Yesus, haleluya. Adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Ayo dengan semangat ya adik-adik memuji Tuhannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. Lord, I love you, Lord, forever. Lord, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. Lord, I love you, Lord, forever. Lord, I love you, Lord, forever. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. Adik-adik, kakak masih mau ngebahas tentang binatang-binatang nih adik-adik. Yang pertama, kakak akan membahas tentang binatang-binatang yang tinggal di dalam air. Nah, biasanya binatang-binatang ini memiliki alat pernafasan khusus loh adik-adik. Apa sih namanya, Kak? Namanya adalah insang adik-adik. Mereka nggak punya hidung seperti kita, jadi bernafasnya menggunakan insang. Nah, insang itu digunakan untuk menyaring oksigen yang ada dalam air. Nah, ada 3 jenis air nih adik-adik yang biasanya dihidupi oleh makhluk-makhluk atau binatang-binatang air. Yang pertama adalah air laut yang asin adik-adik. Biasanya ditinggali oleh ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan pari, dan ikan buntal, dan masih banyak lagi binatang-binatang yang di dalam air laut. Yang kedua adalah air tawar. Nah, dalam air tawar ini biasanya ikannya yang biasa kita konsumsi adik-adik, seperti ikan lele, ikan mujair, dan ikan nila. Dan masih banyak lagi ikan-ikan yang tinggal di dalam air tawar. Nah, yang ketiga adalah air payau adik-adik. Biasanya air payau ini ditinggalin sama udang, lobster, bandeng, dan banyak lagi adik-adik. Selain membahas tentang binatang-binatang yang ada dalam air, kakak juga mau membahas tentang burung-burung yang ada di udara. Wah, sekarang kakak sangat kagum sama ciptaan Tuhan adik-adik, karena burung punya sayap yang bagus banget supaya dia bisa terbang di atas udara ya adik-adik. Nah, contohnya adalah burung Raja Wali yang bisa terbang bebas di tengah badai. Wow, Raja Wali itu punya sayap yang sangat besar dan kuat ya adik-adik. Keren kan ciptaan Tuhan? Nah, kakak punya sesuatu yang menarik lagi nih adik-adik. Kakak punya pengumuman untuk adik-adik King Kids yang mau tampil atau membuat performance yang terbaik untuk Tuhan. Nah, bisa apa aja sih performance-nya, Kak? Bisa membaca, menari, menyembah Tuhan, berdoa, menyanyi, dan masih banyak lagi yang mau adik-adik tampilin. Itu semua boleh. Nah, nanti
Hasil performance-nya akan ditayangkan untuk ibadah selanjutnya adik-adik. Nah, siapa yang mau? Wah, banyak ya yang mau ya. Kalau adik-adik semua mau tampil dan perform, bisa langsung hubungi Kak Lucy di nomor di bawah ini ya adik-adik. Dicatat ya nomornya Kak Lucy. Nah, sekarang salah satu teman kita mau tampil juga nih adik-adik untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik kasih tepuk tangan dulu dong buat teman kita yang mau tampil. Nah, ayo adik-adik semua kita ikutan nyanyi yuk. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Adik-adik King Kids, sekarang kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Kita perkatakan Mazmur ini dengan iman percaya dan dengan suara yang keras ya. Supaya Mazmur 91 terjadi dalam hidup kita. Supaya adik-adik dan keluarga, kakak-kakak dan keluarga, semuanya dalam lindungan Tuhan. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kakak percaya kalian semua adalah anak-anak dari Tuhan yang luar biasa. Nah, karena kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, kita juga percaya dong kalau Tuhan itu mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa buat bangsa kita Indonesia. Karena itu adik-adik, kita jangan henti-hentinya berdoa buat bangsa kita Indonesia. Seperti firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7 yang bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Nah, artinya adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa buat keamanan Indonesia, buat kesejahteraan Indonesia. Karena kesejahteraan Indonesia itu berarti kesejahteraan kita semua. Ayo kita jadi pelaku firman Tuhan dengan berdoa buat bangsa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah online King Kids ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya bangsa Indonesia terbebas dari virus corona dan proses vaksinasi berjalan dengan lancar. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta jajarannya. Kau beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis. Kau beri mereka perlindungan ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan dalam melawan virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kau beri mereka kesehatan, Kau beri mereka pemulihan ya Tuhan. Kau berkati juga obat-obatan yang sedang mereka minum, agar mereka bisa pulih dengan maksimal. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian tahu kan bahwa Allah kita adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Tuhan menciptakan udara, air, pohon-pohon, hewan-hewan, manusia, semua adalah ciptaannya. Semua adalah ciptaan Tuhan Bapa kita. Nah, khusus minggu ini kita mau mempelajari ciptaan Tuhan, yaitu hewan-hewan yang tinggal di dalam air dan hewan-hewan yang bisa terbang. Dalam Kejadian 1 ayat 21 bunyinya, Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Wow, luar biasa ya Allah kita. Tuhan adalah pencipta yang sempurna. Kita sebagai ciptaannya dan anak-anaknya, kita harus percaya dong sama rancangan dari Tuhan yang sempurna. Rancangan Tuhan yang sempurna itu adalah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan pada kita hari depan yang penuh harapan.
Kita harus percaya, Tuhan tidak mungkin salah menempatkan kita di dunia ini. Tuhan juga tidak mungkin salah mengizinkan situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah percaya pada rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ayo, masih ingat nggak kalau misalnya kakak bilang apa kabar adik-adik? Adik-adik mau jawab apa? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya kakak mau tanya ya. Apa kabar adik-adik? Di dalam Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, masih ingat nggak bulan ini kita tuh belajar tentang apa sih? Tentang apa? Ada yang tahu? Kejujuran, iya betul. Nah hari ini kita belajar tentang jujur itu pilihan. Adik-adik mau memilih apa nih? Memilih jujur atau milih gak jujur? Nah hari ini kita mau belajar sama-sama ya di dalam kisah dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Sebelumnya kakak mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bila Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dengan bahasa yang sederhana. Dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Tuntun kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar dapat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu,
dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Nah, adik-adik, tadi kita bersama-sama melihat sebuah kisah tentang siapa? Yusuf. Ada Bapak Yakub mempunyai anak 12, salah satunya bernama Yusuf. Dia sangat sayang sekali sama Yusuf. Kenapa adik-adik? Karena Yusuf lahir di masa tuanya. Jadi Bapak Yakub sayang sama Yusuf. Saking sayangnya adik-adik, Yusuf dibelikan jubah baru oleh bapaknya, Bapak Yakub. Nah, ini permulaannya adik-adik. Saudara-saudaranya jadi iri. Yusuf disayang ya sama bapak. Yusuf dibeliin baju baru. Akhirnya apa? Ada celah bagi saudara-saudaranya. Iblis masuk adik-adik. Dia benci sama Yusuf, dia iri sama Yusuf. Akhirnya apa adik-adik? Ketika saudara-saudaranya sedang di ladang mengembalakan kambing dombanya, Yakub bilang sama Yusuf ketika di rumah, Yusuf, coba kamu tengok saudara-saudara kamu sedang mengembalakan kambing dan domba, ya. Kamu nyusul deh ke sana. Ketika Yusuf susul ke sana, apa yang terjadi adik-adik? Saudara-saudaranya itu merencanakan untuk membunuh Yusuf. Wah, jahat ya adik-adik ya. Karena apa? Karena iri hati, karena benci, mereka mau berniat untuk membunuh Yusuf. Ketika mau membunuh Yusuf, akhirnya mereka berpikir adik-adik, jangan dibunuh deh, dimasukkan saja ke dalam sumur. Ketika mereka memasukkan ke dalam sumur, mereka berpikir lagi, lebih baik Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar kaya. Akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya adik-adik. Karena apa? Karena kebencian dari saudara-saudaranya itu adik-adik. Karena mereka iri hati kepada Yusuf. Nah, ketika sudah dijual Yusufnya, mereka lalu membawa jubah barunya Yusuf itu diberikan darah binatang adik-adik. Mereka lalu pulang ke rumahnya. Lalu Bapak Yakub bilang, loh kemana Yusuf? Mereka nangis, ini Bapak, jubah Yusuf diterkam binatang buas, ya kan? Mereka berbohong. Mereka tidak jujur. Nah, padahal adik-adik, mereka bisa aja bilang sama Bapak Yakub, Pak Yakub, Bapak, kenapa sih Bapak lebih sayang sama Yusuf? Nah, mereka bisa berkomunikasi, berbicara ya. Bukannya iri hati, benci, lalu apa? Dia dendam kepada Yusuf. Dan akhirnya adik-adik, kalau iblis sudah menguasai hati kita, kita bisa tidak berkata jujur, ya kan? Padahal bisa saja saudara-saudara Yusuf itu bilang terus terang sama bapaknya, saya iri sama Yusuf, kok bapak lebih sayang sama Yusuf? Tapi apa adik-adik? Mereka saking ada kebencian dalam hatinya, iri hati, mereka berbohong kepada bapaknya. Itu pilihan mereka karena dikuasai oleh apa? Oleh iri hati. Karena iblis sudah masuk ke dalam hati mereka untuk berkata, kamu harus berbohong, bilang saja itu Yusuf sudah mati, ya kan? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Kalau sampai seterusnya adik-adik lihat Yusuf akan menjadi raja. Tahu nggak? Jujur itu pilihan adik-adik. Nah, di dalam hidup kita ada kebebasan. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Mau memilih baik atau tidak baik. Memilih jujur apa memilih bohong. Itu semua pilihan dalam kehidupan kita. Nah, tahu nggak adik-adik? Kalau kita bohong, kalau kita tidak jujur, banyak sekali masalah yang akan kita hadapi adik-adik. Kita akan merasa takut, ya kan? Takut, aduh, tadi saya tidak berkata
jujur, tadi saya bohong sama papa, tadi saya bohong sama mama, takut. Nah, yang kedua, kalau kita selalu tidak jujur, kita akan dibenci oleh orang, kita akan tidak disukai oleh mungkin mama papa kita. Aduh, kamu suka bohong ya, kamu nggak jujur ya, gitu kan. Terus teman-teman kita mungkin nggak percaya sama kita lagi, mungkin saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita udah nggak percaya. Lalu apa yang paling membuat kita terpuruk adik-adik? Tuhan Yesus sedih loh adik-adik kalau kita tidak jujur. Itu adik-adik, pilihan ada di tangan adik-adik. Nah, kalau misalnya kita jujur, kita akan selalu sukacita. Wah, nggak ada beban nih kehidupannya. Kita selalu bergembira, hidup ini kita kan sudah jujur, tidak berbohong, ya kan. Yang kedua, kita banyak disukain oleh orang-orang, oleh mama papa kita. Wah, kamu anak yang jujur ya, kamu nggak pernah berbohong, ya kan. Yang terutama, disenangi oleh Tuhan Yesus. Menyenangkan Tuhan Yesus itu kan ada dalam kehidupan kita. Kita harus hidup itu menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, jujur itu menyenangkan Tuhan Yesus. Ini pilihan dalam kehidupan kita. Nah, jujur itu pilihan adik-adik. Adik-adik mau jujur atau mau apa? Mau berbohong, mau tidak jujur. Nah, bagaimana kehidupan kita supaya kita jujur adik-adik? Kita harus dekat sama Tuhan. Caranya apa? Kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa, berkomunikasi. Makanya kita selalu berdoa, bilang, Tuhan, hari ini apapun pilihan yang aku ambil Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan aku. Engkau selalu ada dalam kehidupan aku Tuhan. Sehingga kalau aku memilih salah, Tuhan akan tegur aku, ya kan? Nah, yang kedua, kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus, ya kan? Kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian-pujian kita dan menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga, jangan lupa kita selalu membaca Alkitab. Karena apa adik-adik? Alkitab itu firman Tuhan. Nah, firman itu adalah Allah itu sendiri ya adik-adik. Jadi kita harus setiap hari baca. Kak, aku nggak bisa baca Alkitab. Minta tolong sama mama papanya. Mama papa bacain dong Alkitab buat adik, ya kan. Nah, itu adik-adik ingat ya. Jujur itu adalah pilihan. Jadi adik-adik harus tahu pilihan adik-adik dalam kehidupan adik-adik. Mau jujur atau mau tidak jujur. Ayat hafalan hari ini adalah di Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Sekali lagi adik-adik, Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, sekarang adik-adik mau pilih apa? Mau pilih jujur atau tidak jujur? Mau pilih apa? Jujur, ya. Yuk kita mau berdoa, kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi anak yang jujur. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini masuk ke dalam hati kami Tuhan Yesus. Biar supaya kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami keberanian Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak yang jujur Tuhan. Karena setiap pilihan yang kami ambil Tuhan, Engkau juga ikut campur Tuhan dalam setiap pilihan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau berkati kedua orang tua kami. Engkau beri kesehatan Tuhan dalam setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita
kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.